Pertengahan tahun 1991, perang di tanah Pasundan belum juga reda. Serangan demi serangan dari Tentara Islam Indonesia TI terus mengacaukan stabilitas Jawa Barat. Sementara rakyat semakin menderita, pemerintah pusat di Jakarta sadar bahwa operasi militer konvensional saja tidak cukup untuk mengalahkan pasukan Kartosuwiryo. Maka diciptakanlah strategi baru yang akan menjadi salah satu operasi paling besar dan unik dalam sejarah militer Indonesia. Operasi Pagar Betis. Konsep operasi ini sederhana, tapi luar biasa efektif. TNI menyadari bahwa TI sangat mengandalkan dukungan rakyat, baik logistik, tempat persembunyian maupun informasi medan. Tanpa rakyat, TI akan lumpuh. Maka operasi ini berusaha memisahkan pasukan DITI dari rakyat. Pemerintah mengerahkan ratusan ribu warga sipil di desa-desa untuk membentuk barisan manusia, pagar betis, yang berjejer dari satu kaki gunung ke kaki gunung lainnya. Tugas mereka adalah menyapu wilayah pegunungan, melangkah maju secara serentak, dan menutup semua jalur pelarian pasukan DITI. Di belakang barisan rakyat itu, berdiri pasukan TNI bersenjata lengkap. Setiap kali rakyat bergerak maju, pasukan TI yang bersembunyi di hutan terjepit, kehabisan ruang untuk bergerak. Operasi ini digelar besar-besaran di wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka. Rakyat yang dulu takut kini mulai berani ikut membantu. Pemerintah memberikan imbalan berupa jaminan keamanan dan logistik. Sementara tokoh-tokoh ulama di desa-desa ikut menggerakkan umat agar berpihak pada Republik. Selain operasi fisik, pemerintah juga menjalankan perang psikologis. Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan pesan-pesan moral yang menyerukan agar para pengikut Kartosuwiryo menyerah. Pamflet disebar lewat pesawat terbang, berisi seruan dari tokoh-tokoh Islam bahwa perjuangan DITI bukanlah jihad, melainkan pemberontakan yang menimbulkan fitnah di tengah umat. Ulama-ulama besar seperti KH Idham Chalid, KH Wahid Hashim, dan KH Anwar Musaddad turun langsung berdakwah, meyakinkan masyarakat bahwa Islam tidak mengajarkan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Sementara itu, pemerintah membentuk Komando Gerakan Tertib Islam Gertis untuk mengembalikan pemahaman keagamaan rakyat agar tidak mudah terpengaruh ideologi NII. Di sisi lain, Kartosuwiryo mulai kehilangan kendali. Pasukannya semakin terdesak dan terpecah. Beberapa komandan lapangan menyerah, sebagian lagi bertindak di luar perintah, melakukan kekerasan demi bertahan hidup. Hubungan antara pusat Enil di Gunung Geber dan daerah-daerah cabang semakin lemah. Sementara itu, rakyat yang dulu mendukung kini mulai berpaling karena kelelahan dan penderitaan berkepanjangan. Pagar Betis terbukti sangat efektif. Dengan kekuatan rakyat yang berbaris dari lembah ke lembah, TNI berhasil mempersempit wilayah kekuasaan TI hingga tinggal beberapa titik di pedalaman Garut Selatan. Hutan-hutan yang dulu menjadi benteng pertahanan Kartosuwiryo kini dikuasai oleh TNI. Kartosuwiryo sendiri masih bersembunyi di markas rahasia. Ia terus mengirimkan pesan kepada pengikutnya agar jangan menyerah. Dalam salah satu amanatnya ia berkata, negara Islam tidak akan runtuh hanya karena tekanan dunia. Selama ada satu orang yang masih mengucap la ilaha illallah, perjuangan ini akan terus hidup. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Semangat pasukan TI mulai luntur. Kelaparan, penyakit, dan rasa putus asa mulai merajalela. Banyak yang akhirnya menyerah atau berpura-pura menjadi rakyat biasa agar selamat. Pemerintah juga menggunakan pendekatan kemanusiaan. Bagi mereka yang menyerah disediakan program rehabilitasi. Mereka diberi kesempatan kembali ke masyarakat, bekerja, dan menjalani kehidupan normal. Pendekatan ini berhasil memecah kekompakan DITI dari dalam. Sementara itu, TNI memperkuat koordinasi antar divisi. Tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Alex Kawilarang dan Letkol Ibrahim Aji memainkan peran penting dalam merancang strategi pengepungan besar-besaran terhadap markas utama Kartosuwiryo. Menjelang akhir tahun 1996, posisi DITI semakin terjepit. Pagar Betis diperluas hingga ke kaki Gunung Kendeng dan Gunung Papandayan. Jalur logistik tertutup, komunikasi antar markas terputus, dan pasukan NII mulai tercerai-berai. Namun Kartosuwiryo masih yakin. Ia percaya bahwa kekalahan ini hanyalah ujian sebelum kemenangan akhir. Yang menulis dalam salah satu pesannya kepada pengikutnya, jika kita kalah di dunia, Allah akan menegakkan kemenangan kita di akhirat. Jangan takut mati, karena kematian di jalan Allah adalah kehidupan yang sejati. Episode ke-8 ini menunjukkan bagaimana pemerintah Republik Indonesia mulai menguasai keadaan. Bukan hanya dengan kekuatan senjata, tapi juga dengan kekuatan rakyat dan perang pemikiran. Sementara itu, Kartosuwiryo semakin terisolasi dikepung dari segala arah.
namun masih teguh dalam keyakinannya. Namun sejarah belum selesai. Semakin keras ia bertahan, semakin besar pula penderitaan yang harus ditanggung.